Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, perkenalkan nama saya Muhammad Adan Taduzulan dari kelas 12/8. Jadi, saya di sini akan membahas mengenai fenomena berkaitan dengan teori evolusi. Oke, baik, di sini saya akan memaparkan latar belakangnya, isinya, lalu kesimpulan. Yang pertama, latar belakangnya yaitu makhluk hidup memiliki keanekaragaman sifat sebagai hasil dari evolusi. Evolusi terjadi secara bertahap karena perubahan lingkungan menuntut organisme untuk beradaptasi. Organisme yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan akan bertahan hidup dan berkembang biak. Sementara organisme yang tidak mampu beradaptasi akan tersisih. Proses ini dipengaruhi oleh gen, lingkungan, seleksi alam, seleksi buatan, dan juga resistensi. Oleh karena itu, pemahaman teori evolusi penting untuk kita mengetahui bagaimana setiap makhluk hidup dapat berkembang biak dan bertahan hidup sesuai dengan lingkungannya. Oke, dari aspek biologi, di materi pertama yaitu pengaruh lingkungan terhadap gen. Yang pertama adalah sifat makhluk hidup dikendalikan oleh gen. Setiap sifat makhluk hidup seperti warna tubuh, bentuk, dan fungsi organ dikendalikan oleh gen yang diwariskan dari induknya. Setiap gen membawa informasi genetik yang akan menentukan suatu karakter dari individu. Lalu, yang kedua adalah lingkungan dapat mempengaruhi ekspresi gen, bukan gennya. Lingkungan memang tidak dapat mengubah gen, namun lingkungan dapat mengubah ekspresi gen. Ekspresi gen dapat terlihat pada fenotip, yaitu sifat yang tampak pada organisme. Yang ketiga, yaitu gen tidak berubah oleh lingkungan. Walaupun lingkungan dapat mempengaruhi penampakan sifat, namun susunan gennya tetap sama. Perubahan sifat tidak akan diwariskan jika tidak melibatkan perubahan genetik. Oke, next. Oke, yang kedua yaitu adaptasi dan seleksi alam. Yang pertama adalah pengertian adaptasi. Adaptasi adalah proses organisme untuk menyesuaikan diri sehingga dapat bertahan hidup dan berkembang biak sesuai dengan alamnya. Lalu yang kedua adalah pengertian dari seleksi alam. Seleksi alam adalah proses pemilihan secara alami yang dilakukan oleh alam untuk menentukan organisme mana yang akan diseleksi dan sifat apa yang akan ditentukan untuk diseleksi. Lalu, organisme adaptif dan tidak adaptif. Organisme adaptif adalah organisme yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga dapat bertahan hidup dan berkembang biak sesuai dengan lingkungannya. Lalu, organisme tidak adaptif adalah organisme yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga akan tersisih. Oke, next. Ini adalah materi ketiga, yaitu seleksi alam. Misalkan resistensi dari suatu biologi. Yang pertama itu pengertian dari resistensi. Resistensi sendiri yaitu suatu kemampuan dari sebuah organisme untuk melawan suatu zat yang sebelumnya dapat membunuhnya nih, suatu biologi. Organisme ini memiliki gen-gen tertentu yang dapat beresisten. Lalu organisme apa sih yang mengalami resistensi tersebut? Biasanya organisme ini yaitu seperti bakteri, serangga, ataupun gulma. Organisme ini dalam populasinya tidak semuanya mengalami resistensi, hanya beberapa saja, itu pun jika memang memiliki gen-gen tertentu yang dapat beresisten. Lalu yang ketiga yaitu hubungan resistensi dengan seleksi alam. Jadi hubungan resistensi dengan seleksi alam, resistensi merupakan suatu seleksi alam di mana alam menyeleksi siapapun organismenya yang paling mampu bertahan. Jadi organisme yang dapat beresisten akan bertahan hidup dan berkembang biak, sedangkan organisme yang tidak resisten akan mati dan tersisih. Lalu yang keempat dari grafik yaitu dampak resistensi terhadap populasi. Dampak dari resistensi terhadap populasi adalah meningkatnya jumlah populasi yang dapat beresistensi sehingga penanggulangan hama dan penyakit akan lebih sulit dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa evolusi dapat terjadi dengan cepat jika terdapat tekanan lingkungan. Baiklah, lanjut.
Oke, yang keempat yaitu seleksi buatan. Yang pertama adalah pengertian seleksi buatan. Seleksi buatan adalah proses untuk menentukan suatu sifat yang akan diseleksi atau diturunkan dengan campur tangan manusia di suatu biologi. Lalu, apa sih peran manusia dalam seleksi tersebut? Peran manusia dalam seleksi ini adalah untuk menentukan organisme apa yang akan diseleksi dan sifat apa yang akan diturunkan. Lalu, jenis makhluk apa sih yang dipilih? Oke, jadi jenis makhluk hidup yang akan dipilih dalam seleksi buatan tentunya akan menentukan umat manusia sendiri nih, sifat biologi, yaitu seperti bangun dengan panen, tubuh yang besar, tahan terhadap penyakit, ataupun jinak misalnya sifat biologi. Lalu apa sih dampak seleksi buatan? Di sini dampak seleksi buatan ada dampak positif dan negatifnya sifat biologi. Yang pertama, misalnya dampak positif, yaitu tentunya umat manusia akan lebih terbantu dan sangat diuntungkan dengan adanya seleksi buatan ini, di mana umat manusia akan mendapatkan keuntungan dari sifat-sifat organisme yang telah ditentukan oleh para teman-teman sebelumnya di sifat biologi. Sedangkan dampak negatifnya adalah kita akan kekurangan keanekaragaman genetik karena kita hanya mempertahankan sifat-sifat yang menguntungkan umat manusia sendiri sebagai biologi. Lalu yang terakhir adalah hubungan seleksi buatan dengan evolusi. Seleksi buatan juga termasuk evolusi, namun mendapatkan pertangan manusia di dalamnya. Hal ini membuat evolusi tersebut semakin lebih cepat karena seleksi tersebut telah dibuat atau ditentukan oleh manusia sendiri, sehingga organisme dan sifatnya telah ditentukan. Oke, baik. Di sini lanjut. Oke, kita telah masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan pertama adalah evolusi terjadi karena seleksi alam. Lingkungan tidak mengaruhi gen, tetapi mengaruhi ekspresi gen. Adaptasi menentukan kelangsungan hidup organisme. Perubahan lingkungan dapat mengubah dominasi sifat dalam populasi. Seleksi alam dapat terjadi melalui resistensi. Seleksi buatan oleh manusia mempercepat evolusi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada hari ini. Baiklah, apabila saya ada salah kata saya mohon maaf. Apabila ada yang salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.